Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Hermawati dari kelas 12.1 nomor absen 13. Di video ini kita akan menyaksikan bagaimana diplomasi dapat mengubah sejarah. Perjanjian Rum Royen, hasil negosiasi antara Muhammad Rum dan Jan Herman van Royen dengan mediasi Merle Cochrane adalah bukti nyata bahwa dialog dan kompromi dapat menyelesaikan konflik. Mari kita pelajari bagaimana diplomat ini berjuang demi kepentingan bangsa. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Perjanjian Rum Royen menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Rum Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum delegasi Indonesia dan Herman van Royen delegasi Belanda. Perundingan tersebut bertujuan menyelesaikan masalah terkait kemerdekaan Indonesia. Sebelum diselenggarakan konferensi meja bundar, perjanjian berjalan alot, sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta. Perjanjian Rum Royen ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini dilatar belakangi karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tidak terlepas dari dua perjanjian sebelumnya, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Awalnya, karena Belanda tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, dilakukan Perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November hingga 15 November 1946 dan disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasilnya antara lain, Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia merupakan bagian dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ternyata Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan serangan yang dinamakan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 ke kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB lalu membentuk Komisi Tiga Negara atau disebut KTN pada tanggal 26 Agustus 1947 untuk menuntaskan masalah ini dengan anggota Richard Kirby dari Australia sebagai perwakilan Indonesia, Paul van Zielen dari Belgia sebagai perwakilan Belanda, dan Profesor Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penengah. Kemudian dilakukan perundingan Renville di atas kapal milik Amerika Serikat, yaitu USS Renville, yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili orang Indonesia bernama Raden Abdul Qadir Wijaya-Atmojo. Hasil perjanjian ini yaitu Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia kedudukannya sejajar dengan Belanda. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat dan akan diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante Republik Indonesia Serikat. Tentara Indonesia di daerah Belanda juga harus dipindahkan. Ternyata Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian dan melancarkan serangan yang dinamakan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Indonesia lalu mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Aksi Belanda ini dikecam dunia internasional
Hingga akhirnya Belanda mau mengadakan perundingan lagi dengan Indonesia. Perundingan inilah yang disebut Perjanjian Romeroyen. Tokoh-tokoh Perjanjian Romeroyen dari pihak delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dan anggotanya Supomo, Ali Sastro Amijoyo, Johannes Laimena, Pringgo Digdo, Johannes Latu Harhari, serta hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari pihak delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Rooyen dan anggotanya Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. Koets, Van Hoogstratendan, dan Dr. Gieben. Sementara UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat, dibantu Craig Clay dari Australia dan Harry Mans dari Belgia. Isi Perjanjian Romeroyen dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perjanjian untuk pihak Indonesia dan untuk pihak Belanda. Isi perjanjian delegasi Indonesia yang pertama, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban serta keamanan. Yang ketiga, turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Isi perjanjian dari pihak delegasi Belanda. Yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Yang keempat, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang kelima, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta. Setelah perjanjian Romeroyen disepakati oleh kedua belah pihak, Belanda menepati janji dan kesepakatan sesuai yang tertuang pada perjanjian Romeroyen. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949. Yang kedua, pasukan Belanda yang berada di Yogyakarta ditarik mundur pada tanggal 1 Juli 1949. Yang ketiga, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dipulangkan ke Yogyakarta setelah diasingkan keluar Pulau Jawa. Yang keempat, gencatan senjata antara Indonesia Belanda terjadi pada tanggal 3 Agustus 1949 dan dimulai dari wilayah Jawa dan Sumatera. Yang kelima, konferensi meja bundar yang dilakukan setelah perjanjian Romeroyen juga mencapai seluruh kesepakatan, kecuali masalah Papua Belanda. Baik teman-teman, setelah melalui lika-liku diplomasi yang panjang, perjanjian Romeroyen akhirnya menjadi titik terang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini bukan hanya sekedar selembar kertas, tapi juga simbol dari gigihnya para pemimpin kita dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, akhirnya Belanda mengakui eksistensi Indonesia dan bersedia berunding di konferensi meja bundar. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, semangat persatuan dan keyakinan akan kemerdekaan berhasil membawa kita selangkah lebih dekat menuju cita-cita bangsa. Perjanjian Royan mengajarkan kita bahwa diplomasi dan kompromi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Semangat ini harus kita jaga dan terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.